Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom warga kerajaan surga. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Sebagaimana setiap tahun kita memperingatinya, demikian juga hari ini di tahun 2020 ini di masa pandemi COVID-19. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 12. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di pikiran kita ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga setiap tahun? Yang ada di pikiran saya khususnya adalah, kapan ya Yesus itu datang kembali? Kapan ya Tuhan Yesus datang kembali seperti apa yang malaikat atau dua orang berpakaian putih itu katakan di ayat 11. Di ayat 11 kita baca sekali lagi. Mulai ayat 10 dulu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Malaikat itu berkata, Yesus yang kau lihat ini, yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu semua murid-muridnya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti murid-murid melihat dia naik ke surga. Dan di tempat yang sama, yaitu di Bukit Zaitun, tempat dia naik. Bisa dilihat di Kisah 1 ayat 12, yaitu tempat Yesus naik. Dan di Zakaria 14 ayat 3 sampai 4, itu tempat Yesus turun. Kita baca Zakaria 14 ayat 3 sampai 4 ya. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa. Itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Kalau kita pernah ke Israel pasti kita tahu tempatnya. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Wow, keren banget Tuhan kita. Gak ada Tuhan lain sekeren dia. Sudah seharusnya kita bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita akan khotbah dari Pak Heru 2 minggu yang lalu tentang hari raya orang Yahudi, di mana ada 7 hari raya orang Yahudi yang sudah digenapi oleh Yesus dan yang belum digenapi oleh Yesus. Jadi hari raya orang Yahudi ini dibagi 2 kelompok.
kita bisa lihat tabelnya bersama-sama. Kelompok yang pertama adalah festival musim semi yang sudah digenapi oleh Yesus saat kedatangannya yang pertama, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tak Beragi, Hari Raya Buah Sulung, Hari Raya Pentakosta. Nah, ini adalah hari raya musim semi, festival musim semi yang dirayakannya sekitar Maret, April begitu ya. Maret, April itu kan musim semi ya. Jadi ini dinamakan hari raya musim semi. Lalu ada kekosongan. Dan saat ini kita ada di sini, di masa kekosongan ini, di zaman Roh Kudus. Karena di masa kekosongan ini Tuhan mengutus Roh Kudus untuk selalu bersama-sama dengan kita. Sampai rapture, sampai pengangkatan gereja Tuhan. Dan kelompok yang kedua adalah festival musim gugur yang belum digenapi oleh Yesus dan akan digenapi atau sedang digenapi. Yaitu saat rapture, saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan kakinya yang berjejak di Bukit Zaitun. Dan yang ketiga adalah saat kerajaan 1000 tahun di bumi ini, di mana Tuhan Yesus sendiri yang memerintah sebagai Raja yang berpusat di Yerusalem. Nama hari rayanya adalah Hari Raya Trompet, Rosh Hashanah, yaitu pada waktu nanti rapture, Bapak Ibu. Yang keenam, Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, yaitu pada waktu second coming. Tuhan Yesus datang kembali menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Yang ketujuh, Hari Raya Pondok Daun yang dirayakan pada saat 1000 tahun damai di dunia ini. Kita bisa lihat Zakaria 14 ayat 16-17. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Jadi nanti pada 1000 tahun damai, Tuhan Yesus sendiri yang akan memerintah dunia ini dengan pusatnya di Yerusalem. Dan semua bangsa, segala bangsa yang menyerang Yerusalem, yang masih tinggal di dunia ini, akan tak datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Yesus, yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam, untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tetapi, yang ayat ke-17, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Jadi, kalau bangsa-bangsa yang ada di bumi ini pada waktu nanti 1000 tahun damai tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Jadi negeri mereka tidak akan turun hujan, mengalami kekeringan. Jadi otomatis mereka semua pasti datang ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, supaya negeri mereka turun hujan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya. Semakin seru kalau kita mendengar cerita ini. Kalau kita mendengar, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Bila kita melihat semua ini, Bapak Ibu, kita ingat seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Bila kita melihat semuanya ini, kita pasti ingat seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan yang bagaimana? Masa depan bersama Kristus. Dan itu pasti indah luar biasa. Saya ingin bercerita sedikit ya. Di masa work from home ini saya banyak gunakan waktu saya untuk
bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, membaca juga buku-buku rohani, menyembah Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Terus saya rekam, terus saya dengarkan sendiri, terus saya hapus. Nah, dari salah satu buku-buku rohani yang saya baca, ada judulnya Imagine Heaven. Penulisnya adalah John Burke. Buku ini mengisahkan tentang surga dan dari pengalamannya sendiri, juga pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah mengalami near death experience atau mati suri. Salah satu tulisannya yang menginspirasi saya adalah, kalau fokus kita adalah surga, maka kita akan melihat bagaimana bumi diberikan kepada kita. Jadi kita dapat dua-duanya ya, bumi dan surga. Tapi kalau fokus kita adalah bumi atau dunia ini, maka kita tidak akan mendapat kedua-duanya. Tidak akan mendapat bumi maupun surga. Dan ini seperti yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa yang kelihatan, Bapak Ibu? Yang kelihatan adalah dunia. Maka Paulus berkata, kita semua, murid-muridku, jangan memperhatikan, jangan fokus kepada dunia, melainkan kepada surga yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan dunia ini adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan surga adalah kekal. Karena Paulus fokusnya adalah surga yang tidak kelihatan itu, oleh sebab itu dia bisa kuat menghadapi masalah, penderitaan apapun di atas dunia, bahkan maut sekalipun. Kita bisa lihat di ayat 16 dan 17, di atasnya ayat sebelumnya ya, di 2 Korintus 4 ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, ayat 16, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kata Paulus, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pertanyaannya, mengapa Paulus bisa berkata demikian? Dia bisa berkata, aku gak tawar hati. Meskipun manusia lahiriahku semakin merosot, semakin tua, sakit-sakit karena sering disiksa, sering dipukuli oleh karena siksaan yang dia tanggung. Tapi dia justru bisa berkata, manusia batiniahku dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, Paulus juga mengatakan penderitaannya yang dia alami ini adalah penderitaan yang ringan. Padahal sebenarnya kalau kita tahu betapa menderitanya Paulus. Pernah suatu saat Paulus ini putus asa, Bapak Ibu. Tapi dia bisa berkata, penderitaan ini penderitaan ringan. Dan penderitaan itu mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaannya. Kenapa Paulus bisa berkata penderitaannya ringan? Padahal dia pernah mengalami putus asa. Dia mengalami deadlock, dia mengalami jalan buntu. Tapi dia bisa berkata penderitaanku ini penderitaan ringan. Karena ini mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban semua ini adalah karena Paulus mengarahkan pandangannya kepada surga dan upah yang menantinya.
Ibrani 10 ayat 32 sampai 36 berkata, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Ini Paulus, Bapak Ibu ya. Memang kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua rasul-rasul mengalami penderitaan, dijadikan tontonan oleh cercaan. Mereka mengambil penderitaan Kristus, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mereka seolah-olah seperti orang-orang hukuman. Harta mereka dirampas, tapi mereka menerima semua itu dengan sukacita. Sebab mereka tahu bahwa mereka memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Oleh sebab itu, kalau kita fokus kepada surga, kita mengalami semua penderitaan di dunia ini, kita tidak merasa berat, Bapak Ibu. Kita bisa berkata seperti Paulus, penderitaan yang kualami adalah penderitaan yang ringan, yang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kita kelak. Dan untuk mengalami semua itu, kita memerlukan ketekunan. Karena ketekunan itu sangat penting. Sehingga sesudah kita melakukan semuanya itu, kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga dengan Musa. Kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Elohim daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang kudus, mereka bisa bertahan menderita di dunia ini. Karena Kristus adalah karena mereka berfokus kepada surga yang tidak kelihatan dan kepada upah yang menantinya di sana. Bila fokus kita kepada dunia ini, Bapak Ibu, saya pastikan bahwa kita tidak akan bisa bertahan dalam penderitaan dan masalah-masalah yang kita alami di dunia ini. Fokus semua rasul-rasul, fokus semua orang-orang kudus, bukan pada dunia ini. Mereka berfokus kepada surga. Bila fokus mereka pada dunia ini, pasti mereka tidak akan tahan dengan penderitaan yang mereka tanggung karena Kristus. Demikian juga dengan kita. Bila fokus kita hanya di dunia ini saja, maka kita akan lemah, lelah, stres, putus asa, dan kehilangan harapan. Karena tidak melihat adanya masa depan. Dan inilah yang iblis suka. Oleh sebab itu banyak yang bunuh diri. Banyak yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan ini adalah tipuan iblis. Sekali lagi saya katakan ini adalah tipuan iblis. Iblis dengan segala cara ingin selalu mengarahkan pandangan kita pada dunia ini. Pada apa yang dapat kita lihat. Dan iblis suka memberi kaca pembesar. Membesar-besarkan masalah. Dan membuat heboh masalah yang sebenarnya kecil dan pasti ada jalan keluar.
Yang perlu saudara dan kita semua ketahui adalah di dalam Kristus pasti ada jalan keluar. Ada lagu lama yang mengingatkan saya dan yang saya suka nyanyikan adalah Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Surga dan bumi. Yesus yang sekarang ini ada di surga. Duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah yang menjadi fokus kita. Bukan fokus kepada segala yang di bumi. Karena bumi dan segala yang di atasnya akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Selanjutnya kita baca sampai 13. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Elohim. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Dia Tuhan yang baik, janjinya ya dan amin. Dia akan segera menggenapi janji-janjinya. Ada satu lagu lama yang tiba-tiba muncul di pikiran saya pada pagi hari ini adalah lagu tentang dunia yang akan lenyap, ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalalalala, Tuhan Yesus baik. Syalalalalala, Tuhan Yesus baik. Warga surga yang dikasihi Tuhan, warga surga yang masih ada di bumi ini, sadarilah senantiasa bahwa bumi ini bukan tujuan kita. Bumi ini bukan rumah kita. Kita ada di sini di bumi ini hanya traveling saja. Surgalah rumah kita. Bila kita bicara tentang surga, mungkin banyak orang sekalipun dia orang percaya akan berkata, gak usah bicara surga, kita kan masih hidup di bumi. Surga itu urusan nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga surga yang dicintai Tuhan, saya katakan di dalam Kristus, jangan ikuti orang ini. Sekalipun dia berkata bahwa dia orang percaya. Karena jika dia hanya menaruh harap dan pandangannya pada dunia ini, Alkitab menyebutkan dia adalah orang yang paling malang di dunia ini. Paulus berkata,
di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bagaimana kita hanya mengharapkan dunia ini saja, sedangkan dunia ini akan lenyap dengan segala gemuruhnya, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Tapi kalau harapan kita, pandangan kita, fokus kita kepada surga, maka kita akan berbeda. Kita akan menghadapi hidup ini, kita akan menjalani hidup ini dengan berbeda. Dan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kembali kita diingatkan untuk mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang ada di surga. Dan kepada apa yang sudah Kristus siapkan bagi kita di surga nanti. Surga adalah tempat yang indah. Very, very amazing. Dan itulah rumah kita. Sekali lagi, saya ingin Bapak Ibu senantiasa sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah heaven, surga. Dan heaven is for real. Surga itu nyata. Dan surga is very, very amazing. Sangat-sangat indah. Itulah rumah kita. Dan pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini, kita kembali mengingat pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya, Pastor Lili Indrawati, mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pesan saya, mari kita selalu merindukan dan membayangkan surga. Heaven is amazing. Heaven is for real. Dan heaven itu adalah rumah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua yang sudah Kau lakukan bagi kami di kayu salib. Sehingga kami bisa memperoleh surga sebagai rumah kami yang kekal. Kiranya Engkau sendiri yang membukakan pikiran dan hati setiap yang mendengar firman ini, agar mereka semua selalu menunjukkan pandangannya kepada surga di mana Yesus tinggal, bukan kepada dunia ini. Berilah senantiasa kesadaran kepada kami ya Tuhan, bahwa perjuangan kami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima kelak di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini bertumbuh, subur, berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.